penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dengan norma baru, dengan cara baru. Pak Luhut, pemerintah memutuskan pilkada jalan terus, walau banyak sekali permintaan yang muncul dari publik agar ditunda dulu. Anda sebagai orang yang ditugasi spesifik untuk menurunkan angka COVID selama 2 minggu, Pak. Apakah sependapat dengan keputusan pilkada jalan terus ini, Pak Luhut? Kalau di tentara itu ada anunya, Najwa. Proses pengambilan keputusan hanya 2. Kalau sudah diputuskan, laksanakan, amankan. Nggak boleh lebih dari itu. Itu yang saya dapat dari para senior saya dulu. Jadi saya sebagai tentara, laksanakan, amankan. Tinggal sekarang bagaimana kita memitigasi itu. Itu aja. Ya tentu ada pertimbangan presiden, setuju dengan itu. Walaupun ya bisa saja kamu setuju, saya nggak setuju. Tapi sudah diputuskan buat saya hanya 2. Laksanakan, amankan. Nah, baik, sekarang saya minta lapor kepada Presiden. Walaupun ini akan berpotensi seperti yang tadi Anda katakan Pak Luhut, membuat klaster bertambah, akan berpotensi membuat pandemi ini menjadi bertambah parah Pak Luhut. Itu konsekuensi atau resiko. Belum selesai ngomong, kamu udah motong. Itu resiko yang dipertimbangkan tidak Pak? Saya belum selesai ngomong, kamu udah motong. Jadi apa yang mau kita lakukan dan Presiden setuju. Dan kita usulkan pada KPU maupun Bawaslu nanti dan sudah juga kepada Kapolri supaya dibatasi nanti kampanye. Tidak ada kampanye terbuka, mungkin hanya kampanye terbatas, mungkin daring juga dan sebagainya. Ini juga era baru dalam keadaan seperti ini gitu. Jadi kita lakukan itu. Intinya saya sudah saran pada Presiden juga kepada Kapolri maupun kepada teman-teman Kapolda semua dan juga Kodam, Pangdam, kita tidak mau membiarkan begitu. Karena kalau itu terjadi, itu akan membuat nanti masalah jadi runyam. Dan saya kira kami setuju semua itu dan Presiden pun setuju kemarin. Pak Luhut, tapi dalam prakteknya di lapangan, implementasi dari berbagai aturan itu sulit dijalankan Pak. Pada saat proses pendaftaran saja kita lihat. Jadi dan sekarang pun itu kita lihat ada banyak sekali pengabaian-pengabaian. Pak Luhut, ya, prakteknya tidak semudah itu Bapak. Setuju, kemarin kita belum, sekarang kami jelas. Kita lihat aja sekarang. Ya kita lihat, jadi saya hanya himbau semua pemimpin-pemimpin politik, semua juga yang punya keinginan-keinginan politik, kita harus duduk tenang. Kita punya tanggung jawab, sekecil apapun tanggung jawab kita ada untuk keamanan Republik ini. Jadi seperti ini misalnya, sorry maaf ini jangan marah Najwa, kayak gini kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Ini fakta Pak Luhut. Maaf Pak Luhut, saya tidak memprovokasi, saya menunjukkan apa yang terjadi di lapangan. Inilah fakta yang terjadi di lapangan dan saya yakin Pak Luhut juga sudah tahu lapangan seperti ini. Iya tahu, tapi nggak perlu lagi dianukan begini, kita carilah sekarang topik-topik yang tidak membuat seperti ini. Itu himbauan saya. Karena ini yang membuat kita itu sendiri tanpa kita sadarin, kita turut membuat kacau. Karena ini tanggung jawab kita pada kemanusiaan. Pak Luhut, tanggung jawab kita kemanusiaan. Termasuk tanggung jawab untuk memastikan kesehatan publik Pak Luhut. Dan banyak publik mengatakan mengambil keputusan untuk terus menjalankan pilkada itu artinya tanggung jawab kesehatan publiknya tidak dilakukan Pak Luhut. Tapi dengan kita memberikan tadi rambu-rambu yang jelas, aturan main yang jelas, ya mestinya bisa. Mestinya bisa. Mestinya Pak? Saya yakin bisa. Yang jelas Pak, memang ada negara-negara lain yang juga menyelenggarakan pemilihan di era pandemi. Tetapi itu mereka semuanya melakukannya ketika tren kasusnya sedang turun. Kalau kita Pak, trennya lagi naik dan kemudian keputusan itu diambil. Ya Amerika juga melakukan kok, enggak semua juga tren di Amerika turun. Dan kemudian yang terjadi adalah tercipta klaster baru. Tapi ya, menurut saya tidak setiap negara itu memiliki masalahnya sendiri. Tidak bisa juga kita langsung membanding-bandingkan. Kasus kita sebenarnya juga jangan dikatakan terus semua menaik. Kalau kasus kita yang masalah kan di 8 provinsi. Di sisa provinsi yang lain kita masih cukup baik. Pak, nah sekarang kami bekerja keras untuk 8 provinsi ini bisa kita kendalikan sampai nanti mulai vaksin dapat. Dan saya kira kalau pola yang kita buat tadi jalankan dengan benar, yaitu tadi mulai di rumah sakit, karantina, dan kemudian di penanganan tadi masyarakat di lapangan bisa jalan, mestinya kita akan bisa mengkontain masalah ini.
Pak, tapi dari 270 daerah yang akan pilkada, mayoritas dari daerah-daerah pilkada itu masuk kategori resiko tinggi dan sedang, Pak Luhut. Lagi-lagi ini akan sangat menyulitkan tugas Anda untuk mengendalikan COVID ini, Pak. Ya kita lihatlah, menurut saya sih kalau kita semua bersatu padu, paham tanggung jawab kita masing-masing sebagai pemimpin, sebagai rakyat, mestinya sih bisa kita mitigasi. Mestinya bisa dimitigasi, begitu ya Pak? Ya, kita harus optimis dong hidup Najwa. Masa kita enggak optimis? Optimis, ya, kalau tapi saya juga nggak optimis, nggak di sini saya hari ini. Cautiously optimistic, Pak. Jadi optimis tapi juga harus realistis melihat apa yang terjadi di lapangan. Karena rasa... Najwa, kalau soal lapangan, orang belum tentu lebih lapangan dari saya. Saya pergi lihat semua. Ya, saya lihat semua dan proses pengambilan keputusan saya, never ever in my entire hidup ini hanya mendengarkan saja, enggak. Saya lihat ke bawah. Bahwa ada kendala di sana sini, saya selalu bilang pada tim saya, kita cari jalan solusinya, jalan keluarnya. Karena ini sudah perintah. Itu aja. Jadi kita harus belajar mendidik anak-anak muda itu pada setia kepada keputusan. Setia, kecuali kepada keputusan yang melanggar konstitusi. Sepanjang itu, tadi itu masing-masing pemimpin itu punya cara Pak dalam Luhut, style kuncinya di situ, leadership-nya. Pak. Maaf, saya potong Pak Luhut. Kuncinya di situ, melanggar konstitusi. Sejumlah pihak bahkan mengkhawatirkan keputusan ini bisa dianggap melanggar hak warga untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan, Pak. Karena ya ada hak politik, tetapi yang lebih tinggi dari itu adalah hak kami untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan. Ya kita perhatikan keselamatan, makanya tadi Presiden juga mungkin memberikan lebih spesifik task force untuk mengatasi itu tadi. Ya. Dan kita apakah ini sudah pasti keputusan Presiden begini? Bisa aja besok tiba-tiba Presiden setelah mengevaluasi laporan dari kami semua, tiba-tiba membuat keputusan lain-lain. Kan masih ada hak konstitusi Presiden yang lebih tinggi lagi. Kan nggak tahu kenapa mesti kita berandai-andai sekarang. Oh, jadi masih ada kemungkinan, menurut Anda Pak Luhut masih ada kemungkinan keputusan ini akan bisa berubah? Ya, anything could happen in this life. Sepanjang itu nanti, kita kan belum lihat sekarang ini. Kita lihat kalau nanti ada kelihatannya trennya begini, Presiden tadi itu adalah manusia yang punya hati. Saya ulangin, Presiden itu tidak lebih peka hatinya Najwa atau saya dengan Presiden dalam konteks menyangkut keselamatan rakyatnya. Beliau sangat-sangat bertanggung jawab dalam itu. Saya jamin sama Anda. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong begini begitu, saya kan ngerti lah di belakangnya siapa, apa latar belakang dia. Enggak lah, enggak usah ngomong lah. Jadi kalau itu yang Anda takutkan, Presiden itu punya hati, punya pikiran untuk memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Jadi anything could happen kalau beliau melihat bahwa ini membahayakan kepada rakyatnya. Itu yang saya minta supaya Anda paham dan pendengar juga paham. Baik, Pak Luhut Binsar Panjaitan, terima kasih banyak waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini, Pak Luhut. Sehat terus, Bapak. Sehat, terima kasih. Tetap di Mata Najwa, pemirsa, kami masih akan kembali. Saya akan berbincang dengan Bapak Muhammad Yusuf Kalla setelah pariwara.